Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Oke, kemudian huruf Fa. Sama ini kepalanya sama dengan huruf apa tadi? Wawu sama Qaf. Oke. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini naiknya sedikit ke sini dulu, seret. Nah, ke sininya rata, Mas. Set, sini rata. Rata harus naik. Ya. Kalau kita perhatikan begini nih. Naik, kemudian rata, seret, sini, tek, sini. Nah, di depannya ini, di mukanya ini, diarsir, jadi dia nggak penyong. Nah, ini diarsir di sini sedikit, nah, disempurnakan istilahnya gitu. Nah, caranya macam begitu. Setelah dari sini kemudian kira-kira setengah titik ya, kemudian kita tarik. Ini sama dengan huruf apa ini ekornya? Huruf ba ya, ba, ta, sa tadi. Jadi banyak yang sama kan di sulus itu. Bisa dilengkungkan begitu, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Bisa ditarik, ekornya meluncur seperti ini. Ini kalau meluncur begini ini 1 titik. Jadi bisa diluncurkan, hampir sama dengan nasi kemarin ya. Bisa dilengkungkan. Kalau melengkung juga sama, ini perputarannya sama, ini bulat ini. Seolah-olah itu membulat begitu. Di sini membulat. Jadi ekornya ini membulat. Oke, selanjutnya sama ini kepala Qaf ya, sama dengan kepala Fa, Wawu ya. Jangan dibedakan, itu sama itu. Nah, di sini berhenti. Ya, di sini berhenti. Kepalanya diarsir. Nah, setelah dari sini kita konsentrasi sama dengan apa nanti tadi ekornya ini? Qaf, Nun, terus Shin, Shad. Nah, di sini nih. Sama ini melengkung, kalau ditarik ini melengkung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya huruf Kaf ya, Kaf Zinati. Ini berapa titik? 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini sampai nanti bikin lagi titik 4 juga dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, konsentrasi ini, tarik sampai di sini, turun, persiapan turun, tek di sini, turun gitu, ya. Ujungnya ini Mas, ya ujungnya kalau pakai kalam biasanya kurang rapi ya. Ini pokoknya setiap ujung-ujung kalam itu diarsir, digambar bahasanya itu. Kalau kelebihan tartis itu dikerek Mas. Kalau diarsir berarti ditambahi, ya. Kalau bahasa Indonesianya begitu. Kemudian dari sini tarik. Ini satu titik.
Satu titik rata ini. Nah, ini dari sini tarik. Dua titik longgar ini. Jadi kalau kita perhatikan ini tarikannya ini rata aja, rata. Set. Ini sauki loh, sauki. Rata aja. Jangan ada belokan di sini. Ya, sedikit sekali di sini. Kalau kita tarik busolah begitu, ini membentuknya sedikit sekali ini, seperempat ini. Sedikit banget. Jadi imbang ya antara ini sama jaraknya ini ke sini, sama ini ke sini. Di tengah-tengah 4 titik tarik. Sudah gitu. Jarak bawahnya di sini 1 titik. 1 titik pas. Kalau naski kan 1 titik rapat. Kemudian huruf kaf ya, kaf tadi sudah saya kasih contoh. Sama dengan huruf apa tadi ekornya? Ba ya. Berapa titik? Berapa titik? 5 mas. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ingat ya mas ya. Yang 6 itu kalau ketemu wawu yang panjang, ekornya itu 6 ya toh. Kalau tak, sa, ba itu 6. Diingat-ingat itu, jangan sampai nggak bisa membedakan. Selain itu 5 semua rata-rata. Ekor kaf ya. Kemudian nun, sin, shot, dot, kof itu 5 titik itu. Ya itu 5 titik. Ro berarti berapa? 4. Wawu 4. Tak berapa? 6. Sa 6. Ba 6 itu kan. Kaf 5. Itu jangan sampai ketukar-tukar itu. Dihafalkan betul-betul pokoknya. Saya minta bener-bener kalau udah masuk sulus ini lebih ketat dari naski. Kalau naski itu beletot sedikit nggak terlalu kelihatan mas. Tapi kalau sulus itu wah langsung kerasa itu yang nilai itu langsung tahu. Bahkan yang juri nggak terlalu ahli di bidang sulus pun langsung tahu itu, bisa ngoreksi. Ini akhirnya jelek ini, kita langsung bisa nyoret. Padahal suruh ngasih contoh nggak bisa. Tapi tahu kalau itu salah gitu. Nah itu hebatnya sulus itu. Sulus itu aneh sulus itu. Ada tulisan di masjid jelek gitu, saya langsung wah kayak pusing, langsung geliang saya itu, kepala saya itu. Saya sendiri kalau nulis itu setelah selesai itu saya kontrol lagi itu. Buku Sami saya taruh di dekat saya perbaiki lagi, yang kurang enak itu tak perbaiki lagi. Sebagai apa itu? Sebagai sarana untuk mutolaah dan belajar. Jadi jangan sampai Anda itu cuma nyari duit proyek, tapi ilmumu nggak naik-naik. Ya nggak? Akhirnya kaligrafimu ya nggak berkelas. Coba lihat karya-karya anak santri-santri PSKK atau alumni-alumni yang karyanya gila luar biasa. Apalagi yang sudah pernah ikut Asyriat gitu. Ratusan masjid di Indonesia itu didekor oleh Asyriat. Siapa yang ngerjakan? Santri-santri senior yang PSKK itu. Biasanya santri PSKK itu kalau sudah lulus setahun itu mereka bisa ikut proyek. Kalau setahun masih belum bisa, dia harus di pondok. Karena kalau udah lewat setahun otomatis kaedahnya sudah mulai mapan. Dia sudah bisa PPL. Dapat duit. Dapat borongan kan gitu. Itu harus tapi itu pun harus diimbangi dengan tetap harus berkarya dan mutolaah karya terus. Kalau nggak gitu nanti repot. Soalnya beda kalau santri udah dapat duit, aku udah proyek kok, lumayan ini, udah laku kok. Belajarnya malas-malasan apa sungguh-sungguh? Banyakan. Malas-malasan untuk belajar kaidah itu. Alasannya udah laku aku kok, udah laku ini. Padahal kamu itu rugi loh kalau kamu merasa sudah laku terus kamu nggak belajar lagi. Akhirnya nanti kamu kesalip sama yang bagus-bagus kualitasnya. Ya nggak? Makanya belajar itu terus. Saya mulai dari tahun berapa? 96 ya. Sampai sekarang berapa tahun ya? Istiqomah di kaligrafi. Berapa tahun? Hampir 26 tahun, bahkan itu setengah abad itu. Setengah abad tadi. Seperempat abad lebih kan.
Padahal umur orang rata-rata 60. Ya nggak? Kita bagi-bagi itu. 7 kali 3 berapa? 21. Nah, 21. 7 kali 4. Nah, makanya kalau standarnya Mbah Maimun Zubair itu kalau umur 28 itu harus sudah nikah. 7 kali 4 28. 7 kali 5 35. 7 kali 6 42. Itu sudah jadi pola itu, Mas. Pola hidup ya seperti itu. 42 kok kamu nggak sukses misalnya, atau kamu itu masih begitu-begitu saja. Ya, nasibmu mungkin begitu. Karena umur 42 itu acuan. Nabi itu kan diangkat jadi nabi berapa? 40 tahun. Belajar dengan malaikat Jibril itu umur 40 tahun. Jadi Anda jangan merasa minder kalau di sini ada yang 40 tahun atau lebih itu terus minder. Nabi Muhammad belajar sama malaikat Jibril itu umur 40 tahun kok. Ya enggak? Dapat wahyu itu. Kita nggak usah minder gitu.